Untuk pakar kita sendiri hari ini, mungkin semuanya sudah cukup familiar juga ya dengan Chisuchen Marching. Beliau adalah seorang dosen, seorang penulis, dan tentunya seorang feminis juga. Bisa dilihat dari bibliografi beliau, dua buku terakhir itu memang topiknya specifically on the 1965 genocide. Dan kalau yang dari dalam kubur adalah sebuah novel tentang perempuan di masa di tahun 65 dan kejadian-kejadian setelahnya yang nanti akan dibahas lebih dalam waktu presentasi Chisuchen sendiri. Oke. Nah, tragedi 65 ini tentunya suatu tragedi yang dapat memicu rasa tidak nyaman ataupun trauma di partisipan yang hadir ya. Jadi kalau misalnya in any time kalian merasa tidak nyaman, bisa meninggalkan webinar dengan tenang. Nah, untuk memulai acara ini, saya mengharapkan kita mengheningkan cipta sekitar 15 detik untuk korban-korban penyintas di tahun 65. Semoga mereka berada di tempat yang lebih baik. Mengheningkan cipta dimulai. Mengheningkan cipta selesai. Sekarang aku akan move ke Chisuchen ya untuk memulai presentasinya. Jadi aku akan stop share. Chisuchen bisa say hi. Halo. Oke, sekarang mulai aku ya. Oke. Oke, makasih banyak ya. Nggak tahu kalau mesti mulai tadi, sorry. Jadi diem aja. Nggak apa-apa. Oke, selamat datang. Sekarang saya akan mulai bicara dulu ya, tapi nanti bisa ngobrol. Saya akan share screen sekarang. Sudah bisa lihat ya? Sudah bagus. Lihat, oke. Oke, slideshow. Udah. Oke, jadi ini yang akan saya bicarakan hari ini. Tapi sebelumnya, saya akan menjelaskan ya, kenapa saya tulis Tionghoa itu dalam tanda kutip. Ya, ini saya jelaskan dulu. Karena etnis itu bagi saya bisa dipertanyakan. Identitas etnis itu bisa dipertanyakan. Ya. Nah, antara Tionghoa dan pribumi sekarang, ini yang ingin saya bahas. Yang lucu ini, dan seperti yang sudah saya duga, segera sesudah ada pengumuman webinar ini, ada saja yang berkomentar menyangkut Tionghoa dan pribumi. Mereka langsung bilang, ini itu ya tentang apa antara Tionghoa dan pribumi. Ini ada yang bilang, oh ini tentang diskriminasi atau rasis atau rasisme atau etnis. Padahal fokus ini seharusnya, menurut saya, ini tentang pelanggaran HAM, bukan tentang etnis sebenarnya. Karena yang disebut Tionghoa itu bisa relatif. Begitu juga pribumi. Dan diskriminasi itu bisa dilakukan oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Jadi mirip Coca-Cola ya. Ya. Sekarang apa sih Tionghoa itu? Kita bahas ini dulu. Tionghoa itu apa? Yang keturunan Cina. Tapi kalau keturunan Cina, kalau Tionghoa itu sama dengan keturunan Cina, berarti banyak sekali orang Indonesia yang bisa disebut Tionghoa dong. Karena salah satu nenek moyang Indonesia itu dari Yunan, dari Cina Selatan. Lalu ada lagi yang bilang, oh yang putih bermata sipit. Bukan cuma yang dianggap Cina saja yang punya kulit putih dan bermata sipit. Ya, Jepang, Korea, ada banyak macamnya. Dan kalau kalian itu pergi ke suku-suku Dayak itu banyak loh yang kulitnya putih dan bermata sipit juga. Ya, dan nggak semua orang yang diidentifikasi sebagai Cina ini matanya sipit dan kulitnya putih. Kalau kalian pernah ke Tiongkok gitu, apalagi yang ke bagian barat ya, Tiongkok barat gitu, itu kulitnya hitam-hitam di situ. Ya, kulitnya gelap-gelap, cukup gelap. Dan nanti kalau kemana lagi nih matanya ada yang besar, hidungnya ada yang mancung. Jadi membingungkan ya kalau kita mendefinisi secara baku.
Sekarang saya sharing pengalaman saya sedikit waktu kecil dan bagaimana saya mulai merasa kalau saya ini Cina atau Tionghoa ya. Ini ceritanya gini. Anak kecil itu kalian semua aja ya. Kalian kan waktu kecil itu nggak tahu kalian tuh orang apa. Paling-paling yang tahu ya ini bapak, ini ibu, ini rumah saya ya. Yang diajarkan orang tua kan pertama kali makan, ya ini makanan, kita bisa makan, kita bisa hidup. Ini bapak, ini ibu sudah. Saya juga nggak mikir sih. Tapi waktu saya kecil tiba-tiba karena kami pindah rumah ya dari daerah yang cukup bisa menerima kami tanpa ada perbedaan waktu itu. Jadi saya itu nggak merasa Cina, pindah ke daerah baru yang ternyata di situ saya di Cina-Cina gitu. Jadi waktu itu saya tuh umur kira-kira 5 tahun kalau nggak salah. Keluar rumah, lalu ada yang bilang, maki saya, Cina gitu, dengan wajah bengki. Saya bingung arti Cina aja saya nggak tahu. Waktu itu umur 4 atau 5 tahun, saya sudah lupa. Tapi waktu kecil saya ingat sudah berani keluar sendiri ke toko gitu ya. Waktu itu mungkin umur 5 tahun lah. Cina, bingung saya. Balik dari toko, lagi Cina, gitu lagi. 2 kali. Kan nempel itu kata-kata Cina. Pulanglah saya ke rumah tanya sama mama, Cina itu apa? Saya nggak tahu loh, ya. Cina itu apa? Mama saya jelaskan. Cina itu saya bingung penjelasannya mama saya itu apa? Karena bagi saya itu nggak masuk akal gitu loh, agak-agak membingungkan gitu. Cina itu apa sih, Ma? Tapi yang saya ingat itu kemudian mama saya bilang, kamu nggak usah khawatir. Mama saya tahu kan saya dimaki dan kelihatan kan muka saya sedih ya. Anak kecil itu kan nggak bisa menyembunyikan gitu loh, muka sedih atau apa kalau dimatikan mereka wajahnya kayak mungkin waktu itu saya hampir-hampir agak nangis gitu ya. Aku kok digitukan gitu kan. Kamu nggak usah sedih katanya mama. Cina tuh lebih unggul karena itu mereka iri dan mereka maki kamu. Nah ini ya, mama saya mencoba menghibur. Dan cara menghibur, kalau sudah didiskriminasi, cara menghibur yang cepat. Dan mungkin bisa dianggap waktu itu manjur bagi anak kecil, itu dengan mendiskriminasi juga. Jadi di sini kita bisa lihat, diskriminasi diperangi dengan diskriminasi. Dan itu masalahnya. Ya. Betul. Jadi akhirnya nggak habis-habis dong. Ya. Kalau diskriminasi diperangi sama diskriminasi kapan habisnya? Tapi itu yang terjadi gitu loh. Waktu saya kecil, ya itu mama saya bilang jangan khawatir ini Cina tuh gini. Ya sudah. Mulai saat itu saya merasa saya tuh Cina. Sesudah dipanggil Cina. Sebelumnya saya nggak merasa saya Cina loh. Saya nggak merasa Cina. Waktu ada yang maki saya Cina, ya itulah saya menjadi Cina. Gitu. Ya. Nah, padahal kalau kita lihat tumbuhnya ras atau etnis ini ya, menurut peninggalan arkeologi sejak 100.000 tahun yang lalu manusia, itu kan dulu manusia itu awalnya kan kebanyakan dari Afrika, ya. Awalnya manusia itu dari Afrika. Mulai 100.000 tahun yang lalu manusia mulai meninggalkan benua Afrika. Waktu itu kondisi bumi berbeda ya dari sekarang. Jadi lebih memudahkan mereka untuk pindah tanpa teknologi yang maju. Juga nggak ada pembagian negara ya, jadi tidak perlu paspor sama visa. Nah kita sekarang ini kan ironisnya ada teknologi maju, pesawat segala macam lebih cepat gitu pindah, tapi ada paspor sama visa, bingung kan? Mau ke sana aja bisa makan waktu 2 atau 3 bulan loh, ngurus paspor sama visa, kadang visanya ditolak, iya kan? Bisa bertahun-tahun akhirnya. Itu teman saya ngalami, mau ke Australia visanya ditolak, batal lah. Jadi ke Australia itu maunya kira-kira tahun berapa waktu itu? Tahun 2000-an gitu, 2002, 2003. Ditolak barusan ke Australia 2007. 4 tahun. Ironis kan? Ya, manusia tuh sangat ironis. Jadi, nah, karena manusia yang pindah dari Afrika ini, ciri-ciri mereka jadi semakin berubah gitu loh. Kan itu ratusan ribu tahun. Dari dulu misalnya yang hitam pindah ke negara yang iklimnya berubah gitu ya. Pigmen kulitnya berubah. Makanannya berubah.
Dan karena mereka kemudian kawin-mawin dengan orang-orang di sekitar, maka terbentuklah ras baru, ciri-ciri baru. Ya, ada yang dulu bilang kan, oh orang Cina itu ada hubungannya dengan orang Indian sebenarnya di Amerika, itu ada. Ya memang semua ada hubungannya dengan Afrika, ya ada gitu. Terbentuknya ras itu karena itu. Jadi karena perpindahan, ciri-ciri manusia berubah, terus beranak pinak, kawin-mawin dengan orang yang ciri-cirinya sama, karena kemudian benua ini makin terpisah ya. Kan laut ini mulai memisahkan benua ya, jadi makin jauh. Ya ini dibatasi juga, sekarang ada paspor, visa, kewarganegaraan yang makin memisahkan. Jadi orang mau nikah campur aja, ya ampun, kadang-kadang dibatasi visa. Ya ini teman saya ngalami sendiri, dia punya pacar pacarnya di sini, dia di Indonesia, mau kawin bingung visa. Sekarang ada pandemi lagi nggak ketemu. Jadi dia bilang mungkin bisa-bisa putus ini pacaran. Gitu. Jadi akhirnya yang memisahkan ini manusia sendiri. Ya akhirnya ya gimana ya, kawin mawinnya sama mereka yang deket-deket, yang ciri-cirinya sama. Akhirnya ras itu dan etnis akhirnya ya makin terbentuk, ya makin ada pemisahan. Inilah ras dan etnis itu saya bilang rekonstruksi sosial. Ya, jadi nggak perlu merasa lebih tinggi dari yang lain atau apa, nggak perlu merasa lebih istimewa, karena ini rekonstruksi sosial kok. Ya, saya bandingkan sama ini sekarang, ya jenis anjing, mirip, ya, mirip. Dan anjing itu sebenarnya bisa dilihat karena lebih cepat kan, paling anjing itu kan umurnya kalau anjing yang gede itu mungkin 12 tahun udah mati gitu ya. Kalau anjing yang agak kecil 15-16 tahun atau 17 tahun gitu ya mungkin ya, anjing kecil itu panjangnya. Nah, manusia kan bisa 90-an gitu kadang-kadang. Paling lama 100 ada juga gitu loh. Jadi kan dikali 7 ya katanya ya manusia itu ya dengan anjing, dikali 6 atau dikali 7. Iya. Dikali lipat gitu. Nah, di sini tuh kita lihat ya. Anjing itu asalnya dari grey wolf ini, dari ini serigala. Kemudian karena dipelihara oleh manusia, diternakkanlah si anjing ini. Yang hidungnya pesek, dikawinkan dengan yang hidungnya pesek. Jadi semakin lama keturunannya tambah pesek gitu. Jadilah bulldog gitu misalnya ya. Lalu yang anjing yang kecil gitu, anjing yang kecil tuh biasanya kalau di alam ya, yang anjing kecil mungil gitu tuh, mereka harus cepat lari, cepat bersembunyi, kalau nggak bisa mati biasanya gitu ya. Nah, anjing yang kecil ini dipelihara sama manusia, dikawinkan dengan yang anjing kecil juga. Jadi akhirnya gennya kan bertambah lama, bertambah kecil. Ya, akhirnya jadi anjing seperti apa ya? Pom atau apalagi anjing yang kecil-kecil itu. Saya lupa Chihuahua sekarang. gitu ya, Ji? Chihuahua, pom itu. Nanti Chihuahua kalau dikumpulkan dengan yang kecil, ya tambah lama tambah kecil terus kan. Udah nggak bisa besar lagi. Nah itu. Kemudian ya terkenal ada yang German Shepherd ya. Tahu-tahu anjing itu punya kewarganegaraan juga, punya etnis gitu kan. Kalau dibandingkan sama manusia. Ada yang pom, ada yang apa? Herder, ada yang Labrador gitu ya. Dan kemudian kalau di Indonesia ini lucunya, ini yang saya alami. Kalau anjing import dari luar negeri seperti Labrador, kok lompat ini saya. Ini masih bicara anjing. Anjing import seperti Labrador atau Golden Retriever atau apa dianggap lebih unggul kan daripada anjing lokal kan? Padahal anjing yang seperti itu gampang sakit, rewel. Anjing lokal itu karena mereka kawin-mawinnya dengan yang lebih campur gitu ya, dibiarkan kawin liar gitu. Mereka tuh lebih tahan banting. Lebih hidupnya lebih lama, lebih tahan penyakit. Coba peliharalah anjing yang katanya Stambom gitu yang harganya berapa puluh juta, gila itu. Istilahnya ras murni gitu ya. Ras murni gitu ya, kan gila kan. Pakai surat akte kelahiran juga apa nggak gila ya sekarang? Dijualnya mahal. Katanya ini ras apa unggul gitu. Ngaco itu, nanti kan cepat sakitnya, cepat matinya, terus nangis itu yang beli.
Aku kan ketawa kalau dengar gitu tuh. Itu Betul tuh betul betul. rasismenya manusia diturunkan diaplikasi ke anjing juga gitu loh ternyata. Lucu kan? Nah, padahal ya itu anjing lokal, anjing campuran yang nggak murni rasnya itu kalau menurut biologi itu lebih tahan banting. Ya. Setuju setuju. Karena gen-gennya yang bercampur itu lebih bisa akhirnya melengkapi satu sama lain gitu. Nanti yang belajar biologi bisa menjelaskan tentang ini. Ya. Jadi gen-gennya itu enggak kalau gen-gennya itu lebih bervariasi, itu lebih tahan pada penyakit, lebih rentan gitu, lebih sehat karena variasi gennya itu akhirnya jauh lebih sehat daripada yang sama. Ya. Karena itu juga ini ya, seperti bangsawan-bangsawan itu sekarang sudah belajar sih. Bangsawan-bangsawan itu kan dulu mesti kawinnya dengan bangsawan sendiri gitu kan, antar bangsawan. Betul. Akhirnya kan kawinnya hanya setelah beratus tahun itu kawin dengan bangsawan sendiri. Penyakitan itu bangsawan-bangsawan itu. Banyak yang sakit mental juga aja tapi disembunyikan kan. Munculnya kemudian. Mm-mm. Ya. Tapi bangsawan itu loh kok disebut bangsawan Mas Ian. Banyak yang senting loh. Iya. Bangsawan itu banyak yang senting, tapi disebut bangsawan. Hmm. Itu makanya rasisme itu namanya etnis, rasisme itu aduh ketawa saya kadang-kadang kalau kalau orang bilang oh ini lebih tinggi dari aduh ya ampun. Yang di Indonesia juga gitu ya. Kalau bule gitu sudah katanya lebih tinggi ya ketawa. Ini suami saya bule saya nggak merasa lebih tinggi loh dia dari saya. Sungguh enggak. Kita di rumah sama pekerjaan dibagi dua gitu ya. Dia malah yang masak buat saya gitu. Mm-mm. Cuma sekarang saya vegetarian, jadi saya mesti masak sendiri asem. Karena dia nggak vegetarian. Ya, jadi itu istilah Tionghoa itu konstruksi sosial dan bisa tergantung dari penguasa. Ya, kalau di Indonesia ini sebenarnya Tionghoa ini salah satunya ya. Ini munculnya ini karena tahun 1835 pemerintah kolonial Belanda mengharuskan mereka yang diidentifikasi sebagai Cina untuk tinggal di daerah tertentu. Kemudian dikenal sebagai pecinan. Ya, ini kan membingungkan karena dulunya itu orang-orang tuh nggak ada yang ini Cina atau enggak. Percampurannya tuh cukup banyak waktu itu. Ada sih yang bilang oh Cina. Kalau mereka datang dari Cina ya mereka bilang orang Cina, tapi banyak yang campur. Mm-mm. Tapi Belanda mengharuskan harus dipisah Cina dan tidak. Orang-orang Cina yang akan melakukan perjalanan di luar pecinan harus minta izin. Gila kan? Hmm. Dan pribumi atau inlander ini pertama kali digunakan pada tahun 1854 pada hukum kolonial Belanda yang memisahkan antara pribumi Oriental dan Eropa. Padahal identitas itu kompleks ya dan tidak tunggal. Kalian mungkin kalau lihat saya, mungkin kalau dengar aksen saya juga, karena saya nggak mau ngilangin aksen saya bisa sih ngomong seperti aksen Jakarta gitu, tapi capek ya. Gini lebih enak gitu loh. Ya kalian identifikasi biasanya orang-orang kan bilang oh Tionghoa, Cina, Surabaya gitu ya, Tionghoa Surabaya. Tapi nenek moyang saya tuh sebenarnya ada yang orang Polandia ternyata, karena ada salah satu familinya mama saya itu yang membuat pohon keluarga. Hmm. Jadi ada yang orang Polandia di situ, ada yang orang Jawa. Makanya saya bingung waktu kecil itu. Soalnya kan sudah diajari Cina itu, mama saya tuh ngomongnya kan Cina tuh yang datang dari Cina atau gimana gitu. Saya juga lupa. Tapi ada keluarganya mama saya, itu yang gelarnya Raden. Hmm. Cina kok gelarnya Raden, kan bingung juga saya gitu loh. Akhirnya ketemu familinya mama saya ini, dari pohon keluarga itu ternyata ada salah satu itu yang putri Solo dari keluarga kita. Nah, terus saya ini darahnya apa? Kalau memang harus ditentukan. Kan Hmm. kompleks gitu ya, tidak tunggal kan. Nah, Gus Dur saja bilang dia keturunan Tionghoa akhirnya. Jadi ada berapa keturunan Tionghoa itu? Ya, Ya. membingungkan. Jadi ini apa identitas itu nggak usah terlalu berpacu pada identitas dan etnis lah. Ya. Nah, sekarang ke genosida 65.
saya bicara sedikit aja ya latar belakangnya. Jadi jumlah korban masih belum diketahui, ada yang menyebut 1 juta, 2 juta, bahkan 3 juta. Ini sesuatu yang bagi saya menyedihkan sekali ya. Korbannya saja nggak diketahui. Jadi yang mati berapa nggak urusan lah. Gitu, sampai kayak gitu. Satu-satunya presiden yang berani mengakui hanya Gus Dur. Ya. Yang lain nggak berani. Padahal itu jelas ada, korbannya ada, kepala yang dipenggal, badan-badan yang dimutilasi ada, ya, tapi nggak diakui. Dan jelas-jelas sekali pembunuhan dan pemenjaraan tanpa proses pengadilan itu salah, ya. Dan saya pernah ditanya gini, apakah komunis itu nggak ada salahnya? Loh ya jelas ada salahnya. Oh ya gitu, sudah makanya di genosida. Ya ampun, ini yang ngomong gini nih haus darah tuh gimana ya? Manusia tuh ya jelas punya salah semua, gitu loh. Ya, saya sendiri juga punya salah. Ya, saya sendiri juga punya salah. Misalnya tadi pagi saja, saya kan karena bingung mau ini ya, mau diskusi ini, internetnya nggak nyala. Waduh. Saya teriakin suami saya, internetnya kamu apakan? Ternyata memang internetnya yang masalah gitu loh. Tapi kan saya kan nyalakan suami saya. Itu kan sudah suatu kesalahan kan. Karena saya lagi bingung, saya nyalakan dia karena saya dengar kok dia kan klutek-klutek gitu di bawah, saya bilang, itu internetnya kamu apakan ini kok bisa nggak nyala kan. Nah, hal-hal kecil itu kan juga kita tuh melakukan kesalahan. PKI pasti ada salahnya. Tapi apakah kalau orang salah tuh lalu layak dibunuh? Jadi berarti kalau ada orang salah ya bunuh saja gitu. Ya bunuh-bunuhan habis semua nanti manusia. Ya, jadi saya bilang kalau memang mau membahas kesalahan PKI, akui dulu genosida 65. Ya, akui dulu bahwa jutaan PKI itu sudah dibunuh tanpa proses pengadilan, sudah disiksa, sudah dipenjara. Sesudah itu baru diskusikan kesalahan PKI. Kalau enggak, jangan berani-berani diskusikan kesalahan PKI. Kalau Anda belum mengakui genosida 65 terjadi dan bahwa PKI itu sudah menjadi korban. Ya. Itu. Nah, pemerkosaan massal pada tahun 65 ini terjadi juga. Tapi yang diketahui orang saat ini adalah 98 ya. Yang mereka nggak membicarakan 65, padahal itu terjadi. Tapi ya itu, tadi karena disembunyikan, jadi nggak banyak orang tahu. Padahal dalam buku Saskia Wiringa, data YPKP 65, serta wawancara saya dengan beberapa korban perempuan, ini menguak hal ini. Ya. Dan wawancara saya ini, saya lakukan di, misalnya orangnya ada di Jawa, di Sumatera, di mana. Yang nggak pernah ketemu, tapi ceritanya itu bisa serupa. Jadi dari sini ya, misalnya ceritanya tuh serupanya begini. Disuruh telanjang yang perempuan, dicari cap gerwani, ya. Kalau nggak ada tetap disiksa, katanya mereka menyembunyikan, dan mereka tuh diperkosa. Itu sama, serupa gitu. Jadi pemerkosaannya atau penyiksaannya bisa beda. Tapi cap dicari itu ada di beberapa tempat. Ini kalau saya membandingkan kisah-kisah dari orang-orang yang nggak pernah bertemu satu sama lain, yang tinggalnya tuh berjauhan, ya ada yang di Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, ada yang di Sumatera, ada yang di Kalimantan, ada yang di Nusa Tenggara, tapi serupa, dicari capnya, disuruh telanjang, dilecehkan gitu tuh sama. Hampir-hampir sistematis gitu ya. Hampir-hampir sama. Jadi dicari capnya itu sama, ditelanjangi ada, ya. Kemudian dilecehkan secara seksual ada. Ini pelecehannya saja yang beda-beda. Kan orangnya beda jadi beda-beda. Jadi kalau ini nggak betul-betul terjadi, ini kan nggak masuk akal gitu loh. Oral sih oral ya. Ini saya ketahui dari oral, tapi ini ya itulah. Tadi kan kita bisa pakai logika, ya. Pentingnya logika di sini. Dari logika kita bisa mengambil kesimpulan nggak berbohong orang-orang ini.
Mereka tidak berbohong. Belum pernah ketemu, ceritanya serupa. Gimana mau bohong? Ya. Nah, pemerkosaan perempuan Tionghoa sekarang. Kalau saya menyebut etnis, bukan berarti lalu korbannya pasti Tionghoa. Ya. Dan pelakunya pasti bukan Tionghoa, bukan. Ini bukan begitu ya. Pelakunya bisa saja Tionghoa loh, tapi nggak merasa gitu ya. Atau ya etnis itu yang saya katakan tadi relatif. Jadi bisa jadi pelakunya itu Tionghoa juga. Dan korbannya itu juga bukan Tionghoa tapi mirip Tionghoa, bisa begitu. Tapi komentar yang saya dapat dari Twitter tentang ini, kalau saat jadi korban kejahatan pakai istilah Tionghoa, apakah saat jadi pelaku kejahatan boleh pakai istilah yang sama? Karena buron-buron koruptor besar juga mayoritas dari etnis tertentu. Ini bisa dilihat dari Twitter saya. Sampai ketawa saya. Buron-buron koruptor besar itu mayoritas dari etnis tertentu itu artinya apa? Roni Orba itu sekarang bisa dianggap Roni Orba ini golongan koruptor yang salah satu yang paling besar di Indonesia ya. Belum jadi buron. Apa lalu kita perlu mengidentifikasi mereka dari etnisnya atau kemudian lebih jauh lagi dari agamanya, lebih jauh lagi dari orientasi seksualnya? Mau gitu? Mau mendiskriminasi seperti itu kan enggak? Ya, enggak bisa seperti itu. Dan selain komunis pada genosida 65 ini, selain komunis dan orang-orang kiri, mereka juga menyasar etnis Tionghoa. Etnis Tionghoa yang disebut sebagai ini ya, yang diidentifikasi sebagai Tionghoa totok. Itu bisa kena. Karena apa? Karena waktu itu Cina itu kan dianggap yang mempengaruhi komunis di Indonesia. Ya itu dianggapnya ada hubungannya dengan Cina. Jadi orang-orang Tionghoa yang totok itu disasar juga waktu itu. Dan mereka tuh sebenarnya gampang sih waktu itu menjadi dijadikan kambing hitam, ya. Karena kan sudah dari Belanda itu mereka dijadikan kambing hitam, jadi dilanjutkan politik adu domba itu oleh Orde Baru. Apalagi kalau mereka yang cukup kaya ya. Jadi waktu zaman Belanda itu memang yang diidentifikasi sebagai Cina, sebagai Tionghoa itu diberi kesempatan dalam bisnis gitu. Mereka ditempatkan di tingkat yang lebih tinggi dari pribumi dan dibuka kesempatan dalam bisnis. Nah, ini dilanjutkan pada masa Orde Baru. Dibiarkan mereka berbisnis. Ya, dibiarkan. Kenapa? Biar bisa dipereskan. Mereka dibiarkan berbisnis, dibiarkan cari duit, tapi tidak diberi kekuasaan, diberi kesempatan dalam politik dan pendidikan. Ya. Nanti saya bisa bicara lagi tentang ini, tapi sekarang ini 65 dulu, ya. Jadi mereka yang diidentifikasi sebagai Tionghoa kalau di penjara hukumannya lebih parah, ya, atau diperas. Mereka bisa bebas tapi diperas. Itu biasanya seperti itu. Ya. Dari wawancara saya, ada perempuan Tionghoa yang bilang bersedia diwawancarai. Tapi waktu saya temui, dia cuma menangis dan tidak bisa bilang apa-apa. Dia menangis sambil gemeter gini. Terus ya saya nggak mau memaksa ya. Kalau mereka nggak mau bicara ya sudah. Gitu bagi saya tinggal lebih baik. Karena orang tuh kadang mereka harus siap ya untuk berbicara. Berbicara memang bagus karena kadang bisa lega ya. Kita kalau ada masalah lalu kita curhat bisa lega. Tapi curhat itu juga perlu kesiapan. Kadang-kadang kalau kita nggak siap, kita nggak bisa curhat, nggak bisa bilang, nggak bisa bicara. Dan ini akhirnya saya tinggal. Tapi yang terus menghantui saya, apa yang terjadi pada dirinya? Dan kenapa biasanya etnis Tionghoa itu diam? Ya, kita lihat sendiri 98 yang etnis Tionghoa yang berbicara itu jarang sekali. Justru yang dianggap misalnya aktivis 98 itu kebanyakan bukan dari etnis Tionghoa, ya. Dan ada sebenarnya etnis Tionghoa, kita mata dinata dan lihat apa yang terjadi pada dia. Gila-gilaan kan, itu kan
Ita itu kan diperkosa, lehernya dipotong, aduh, dimutilasi, pokoknya ngeri. Saya nggak mau secara detail ya di sini, tapi pokoknya ngeri yang terjadi sama Ita itu. Dan ini untuk Tionghoa memang ini suatu teror tersendiri, ya, supaya mereka diam. Ini yang akan kami lakukan kalau kamu bicara. Itu yang dilakukan. Itu terjadi pada beberapa orang yang diidentifikasi sebagai Tionghoa ini. Dan sejak kecil itu memang banyak orang Tionghoa itu yang diajari oleh orang tua mereka, kamu jangan bicara, karena sudahlah, nggak usah ikut-ikutan politik, nggak usah ngurusi politik, kita cari duit saja, hidup yang selamat, cari selamat akhirnya. Memang orang Tionghoa itu, ya, akhirnya mereka kebanyakan cari selamat. Yang penting bisa cukup duit, ya sudahlah. Karena kenapa? Orang tua saya bilang waktu kecil juga, kamu nggak usah macem-macem. Yang penting kita itu hidup selamat, karena kita nggak punya kekuatan politik, nggak punya kesempatan yang lain. Jadi yang penting kita selamat, hidup yang aman. Itu yang diterapkan pada orang tua. Saya lihat di beberapa kalangan Tionghoa itu diterapkan ide seperti itu. Nggak usah ikut campur politik, nggak usah ngurusi politik, yang penting cari duit, hidup yang nyaman dengan duit, ya sudah, gitu kebanyakan, ya. Dan ini memang ironisnya ya, karena masyarakat itu kebanyakan memuja orang yang punya duit dan punya kekuasaan. Misalnya sultan gitu, kan dipuja-puja. Atau ini ya, bangsawan-bangsawan Inggris, ratu-ratu Inggris atau apa tuh dipuja di Indonesia loh. Saya sampai kaget. Karena Pangeran Philip meninggal itu nggak saya urusi. Yang ngurusi malah orang-orang Indonesia. Mereka ikut berduka cita, waduh Prince Philip gitu. Jadi padahal itu duitnya didapat dari rakyat itu, bangsawan-bangsawan itu. Rakyatnya miskin-miskin ini masih yang di sini nih. Mereka hidupnya nyaman. Tapi karena punya kekuasaan, punya duit dan kekuasaan, mereka dipuja, disembah-sembah. Tapi kalau punya duit saja, mereka tuh dihina-hina. Ya kayak orang Cina-Cina ini punya duit saja gitu ya. Kekuasaan apa nggak punya gitu, politik nggak ada. Ya dijadikan sasaran akhirnya. Dan terjadi juga pada orang Yahudi. Orang Yahudi itu bisa dibandingkan ya dengan Tionghoa di sini ya. Orang Yahudi itu punya duit karena mereka biasanya di bisnis. Politik biasanya lemah kan. Ini zaman dulu, nggak sekarang. Sekarang mereka sudah keadaannya lebih bagus ya. Zaman dulu itu waktu Nazi gitu, politik nggak bisa apa-apa. Ya akhirnya mereka jadi sasaran kebencian. Gitu. Ya. Itu manusia seperti itu. Kalau punya duit, kekuasaan, punya semua gitu, mereka malah tunduk. Tapi kalau punya salah satu saja, hati-hati. Nah, Tionghoa ini tidak boleh berpolitik di masa Odba, diberi kesempatan dalam berdagang, ya. Jadi itu yang terjadi. Tapi jalur pendidikan dan politik ditutup. Jadi kalau ada kambing hitam, gampanglah orang Tionghoa ini disasar. Jadi akhirnya apa yang saya lakukan dengan ini perempuan yang batal saya wawancarai ini? Ya perempuan Tionghoa yang batal saya wawancarai akhirnya menjadi inspirasi untuk novel saya. Karena saya nggak bisa melupakan bagaimana reaksi perempuan itu. Dia menangis dan gemetar gitu ya. Jadi ada trauma yang luar biasa yang dialami perempuan ini. Yang nggak bisa dibicarakan. Dan itu nggak cuma dari perempuan ini, ada lagi ibu lain yang bercerita pada saya ya, ibu satu, dia bisa dibilang bukan orang Tionghoa sih, tapi dia cerita tentang kisahnya yang wah, luar biasa, tapi dia bilang jangan diterbitkan. Dan jadi yang saya tulis dalam novel ini, kisah ibu itu ya yang bilang jangan diterbitkan, itu saya minta izin ke ibu itu. Kisahnya saya buat novel, tapi saya ubah etnisnya. Jadi etnisnya dia itu saya ubah jadi etnis Tionghoa.
Ya, jadi orang-orang nggak akan tahu identitas aslinya ibu ini siapa. Karena saya nggak mendapat cerita dari orang Tionghoa ini, saya mendapat cerita dari ibu ini dan ibu-ibu yang lain. Jadi ceritanya dari ibu-ibu itu saya pindah ke menjadi kisah orang Tionghoa ini. Gitu. Itu strategi saya dalam menulis novel ya. Karena saya pikir pasti ada sesuatu yang terjadi pada ini, wanita ini ya. Dan akhirnya itu yang saya lakukan. Ya. Jadi jadilah novel ini dari dalam kubur ini akhirnya. Dan oh ya, ini sekelumit saja ya. Dari dalam kubur ini sebenarnya kan maunya diterbitkan oleh Gramedia. Tapi sama Gramedia terus banyak yang ada beberapa yang harus disensor gitu. Terutama yang waktu saya mengkritik kalau ada berkenaan dengan Orde Baru dan agama gitu minta disensor. Dan saya nggak mau disensor, akhirnya diterbitkan oleh Margin Kiri dan Margin Kiri sama sekali tidak menyensor ya. Jadi yang mau disensor sama Gramedia tuh keluar semua sekarang di Margin Kiri ya. Nah, perempuan Tionghoa korban perkosaan, sekarang saya mau membahas ini. Apa masalah yang dialami perempuan Tionghoa yang menjadi korban perkosaan? Ini masalahnya itu nggak cuma dari etnisnya yang dianggap sebagai minoritas saja, ya. Tapi Tionghoa kan juga bisa rasis. Ya, masalah ini saya angkat dalam novel saya juga. Jadi Tionghoa itu karena ya itu tadi mama saya yang menanggapi rasisme dengan rasisme ya, bilang, "Oh enggak lah, kita lebih unggul lah." Mereka iri. Jadi waktu mereka jadi korban perkosaan, karena mereka merasa diperkosa oleh yang non-Tionghoa, ini terhinanya lebih besar jadinya. Apalagi ini ya, ini diskriminasi ini bukan dari Tionghoa saja, tapi Indonesia dari banyak orang Indonesia sendiri ini mendiskriminasi warna kulit ya. Kalau yang kulitnya putih itu dianggap lebih cakep kan? Banyak yang masih gitu. Apalagi waktu saya muda, sekarang sudah agak berubah, tapi yang putih itu dianggap cantik. Dan karena itu, Tionghoa karena kebetulan kulitnya biasanya lebih putih, ya, itu dianggap ada kelebihan gitu. Nah ini masalah juga, ini yang saya angkat dalam novel saya. Kalau anaknya kemudian dari pemerkosaan itu kulitnya hitam, ya, ini masalah besar jadinya. Ya. Ini masalah-masalah yang kemudian harus dipikirkan juga yang beda ya dengan perempuan yang diperkosa kalau itu bukan dari etnis yang dianggap non Tionghoa itu. Ya. Jadi gitu saja. Silakan kalau ada pertanyaan karena ini ada beberapa pertanyaan ini yang sudah disiapkan oleh panitia ya. Jadi makasih banyak. Ini saya. Iya, thank you banget Cisucen. Banyak banget fakta-fakta even tentang ras ya yang kita kadang kayak ras kita aja ngelihat di anjing aja bisa kita jadi bikin rasnya gitu kan, apalagi manusia. Iya, anjing aja itu bisa. emang ada aja gitu kan, ya. Kok. Gak ada masalah, semuanya dilabelin gitu kan. Iya, makanya. Nah, mungkin kalau aku sih sebelum ini aku lagi mau buka pertanyaan dari Google Form kita ya yang udah kita pilih. Tapi selain itu di tragedi 65 sendiri nih, Cisucen, sebenarnya ada nggak sih rasio yang drastis antara korban pemerkosaan yang Tionghoa sama yang non Tionghoa? Atau sebenarnya tuh lagi itu udah pokoknya babat abis gitu loh? Gini ya, ini kan penelitiannya tentang rasio ini sukar karena berapa yang mati saja, berapa yang dibunuh aja itu belum diketahui. Apalagi yang diperkosa. Karena diperkosa itu kan kejadiannya kadang-kadang di ruang tertutup. Dan korbannya nggak ngaku. Karena kan malu ya, di Indonesia itu kan korban pemerkosaan itu masih di stigma. Jadi kalau korbannya nggak ngaku, gimana mau tahu? Betul. Ya. Jadi ini tadi yang saya bicarakan tadi, kalau korbannya itu orang dari Tionghoa, stigmanya lebih besar karena ada diskriminasi itulah tadi. Mereka merasa terhina gitu ya, dicemari gitu. Ada kalau mereka merasa lebih tinggi kan etnisnya dicemari, ada yang merasa gitu kan juga. Ya. Jadi itu yang membuat mereka lalu diam. Dan ini masalah besar. Nah, kalau diam gimana?
gimana mau tahu gitu loh berapa korbannya. Tapi saya akhirnya dapatnya data ya dari kisah-kisah oral seperti ini. Dan bagaimana saya tahu kalau itu benar? Ya dengan perbandingan ya, kisah oral di sini dan kisah oral di sini dari orang yang nggak pernah ketemu, itu gimana? Kita bandingkan ya kisahnya. Betul. Actually itu salah satu pertanyaan dari salah satu peserta Mm-mm. ya. Bagaimana caranya mencari bukti-bukti atau fakta kuat atas kasus pemerkosaan perempuan Tionghoa tahun 65 selain kesaksian secara oral gitu. Gini ya, kalau 98 itu kan ada bukti dari dokter ya, dari visumnya dokter ada. Nah, 65 itu sekali lagi yang mati saja berapa itu nggak diketahui. Visum jangan mimpi lah dapat dari visum dokter. Memang itu kan brengseknya Orde Baru itu kan seperti itu. Sebenarnya kan mereka sangat mencuci otak manusia dan membuat korban itu sebagai musuh jadinya. Ya. Jadi cara saya untuk mendapat data itu yaitu dengan oral sebanyak-banyaknya, dengan kisah oral sebanyak-banyaknya ini. Jadi dari situ kan kita bisa mendapat bukti-bukti, oh ternyata ini terjadi. Dan ada ini ya, ada pattern ya, ada polanya ternyata. Ada pola tersendiri. Dan kalau pola itu serupa dari cerita manusia-manusia yang nggak kenal satu sama lain, ya jelas kuat dong buktinya sebenarnya. Betul. Ya. Betul. Dan bukti-bukti yang lain itu, misalnya ada ini kalau bukti perkosaan memang sukar. Tapi ada anak-anak, ini yang lain lagi ya, anak-anak dari korban perkosaan itu. Masalahnya kan harus tes DNA. Mau nggak dites DNA? Kan nggak bisa kita maksa anak untuk tes DNA. Nanti ya ribut lagi kan. Betul. Dan bahkan untuk mereka untuk maju menyatakan anak hasil pemerkosaan aja kan suatu social stigma lagi gitu kan, yang harus istilahnya diperkosa 2 kali gitu. Iya tuh itu diperkosa 2 kali. Jadi sebenarnya ada sebuktinya. Kalau mau ke situ ya, bisa. Ya anak-anaknya gimana? Tes DNA. Nanti kan ketahuan ya. Kalau tes DNA. Masalahnya karena 65 sendiri ini belum diakui, ini masalah ya. Kalau genosida 65 belum diakui, bagaimana kita mau mengejar bukti-bukti ini? Jadi ini masalah besar bagi saya. 65 ini harus diakui. Karena kalau enggak, kita nggak bisa bicara tentang kesalahan PKI. Kita nggak bisa bicara tentang kesalahan-kesalahan politik yang lain. Betul. Susah. Kita nggak bisa belajar kalau enggak. Kalau 65 ini nggak diakui. Ini kan genosida, salah satu genosida terbesar pada abad 20 ya. Betul. Dan sebenarnya genosida terbesar pada masa damai. Jadi ini luar biasa loh, genosida ini. Kalau nggak diakui, susah sekali untuk membahas hal-hal yang lain dan mengkritisi hal-hal lain. Ya mengkritisi partai politik, mengkritisi PKI saja nih gimana mau mengkritisi kalau kamu nggak mau ngakuin 65. Iya, ini yang dipertanyakan juga oleh partisipan kita, bahwa tragedi 65 ini ribuan, puluhan ribu, jutaan gitu kan ya korbannya, ada perempuan diperkosa, dijadikan budak seks, tapi pemerintah sampai saat ini tidak pernah minta maaf. Itu yang tadi Cisun juga mention. Bahkan menyebut tragedi 65 sebagai genosida aja nggak berani. Nah, makanya apakah narasumber masih percaya kepada pemerintah bahwa pemerintah mau untuk setidaknya meminta maaf dan melakukan rekonsiliasi serta pemulihan nama baik bagi korban-korban pemerkosaan 65. Kira-kira ini in our lifetime tuh bisa terjadi nggak sih, Cisucen, menurut Cici gitu? Ini tergantung juga ya, tergantung manusianya, tergantung pejabatnya, tergantung pemerintahnya juga. Dalam hal ini pemerintah ini sangat-sangat berperan besar, ya. Dan waktu Gus Dur dia sudah mulai, kan? Tapi Gus Dur dijegal. Dan orang-orang lalu bilang, oh Gus Dur terlalu berani, Gus Dur terlalu sembrono gitu ya. Saya nggak menyalahkan Gus Dur, enggak. Yang saya salahkan tuh orang-orang di seputar Gus Dur yang haus kekuasaan, ya. Karena waktu itu juga sebenarnya Megawati juga ikut-ikut kan waktu itu menjegal Gus Dur juga kan. Amin Rais tokoh utama sih waktu itu. Dan juga salah satu tokoh utama lah Amin Rais. Dan juga ada
orang-orang yang di militer ya, karena waktu itu kan Gus Dur mau melemahkan militer. Ya, dui fungsi ABRI itu dihilangkan. Jadi dia Gus Dur tahu militer ini harus dilemahkan dulu. Wah, orang militer ya nggak seneng kan. Dijeganlah Gus Dur bersama dengan orang manusia-manusia di sekitar. Yang saya salahkan manusia-manusia di sekitar Gus Dur yang haus kekuasaan dan mereka nggak memikirkan HAM. Dan mereka akhirnya mau bekerja sama dengan para jenderal untuk menjegal Gus Dur supaya mereka dapat kekuasaan. Ya, jadi itu masalahnya. Mereka masih terlalu haus kekuasaan dan ini yang saya lihat juga dari Jokowi saat ini. Jokowi cenderung ke sana juga saat ini, ya. Jadi soalnya Saya masih bilang Jokowi lebih baik dari Prabowo, tapi terus karena Prabowo jelas ya. Prabowo itu jelas pelanggar HAM dan dia juga sudah bahkan dia tuh terus terang ngakui kok Alan Nain, kan saya kenal baik dengan wartawan itu Alan Nain itu ngakui kok ke Alan Nain. Dan Prabowo itu dicekal kok mau masuk sini, visanya tuh nggak boleh ke sini karena dianggap pelanggaran besar, nggak boleh masuk Inggris. Dan yang mencekal itu saya kenal, tapi saya nggak bilang namanya karena kan saya kenal beberapa orang. Saya kan kenal duta besarnya Inggris sama Britania sama beberapa orang itu ya, duta itu saya kenal itu. Saya tahu siapa yang mencekal Prabowo, yang menggagalkan visanya Prabowo itu karena dia habis gitu telepon sama saya sama bilang, kamu tahu apa yang saya lakukan apa? Itu visanya Prabowo baru aku tolak, sampai ketawa. Karena dia tahu kan saya nggak suka Prabowo, jadi dia terus laporan ke saya waktu itu. Waduh. Nah, tapi dalam pertanyaan itu, Ci, jadi apa sih yang bisa dilakukan wanita ini? Dan kalau ada ya, misalnya dari mereka sendiri, ini di pertanyaan selanjutnya, apa sih yang mereka lakukan dalam menuntut keadilan? Apa yang bisa mereka lakukan? Dan bagaimanakah atau apakah kompensasi yang layak diberikan bagi semua korban pemerkosaan yang terkena dampak peristiwa tersebut secara fisik dan mental? Jadi walaupun nih pemerintah kita terbengkalai, dari kita sendiri Suara Peranakan gitu, apa sih yang sebenarnya kita bisa bantu? Apakah dalam bentuk petisi lagi? Sebenarnya apa sih langkah real gitu loh? Kalau saya bilang ya, apa saja harus diusahakan. Ya, apa saja harus diusahakan. Dan jangan terlalu menuntut dari korban. Jadi karena korban itu seperti yang saya alami sendiri ya. Traumanya tuh kadang begitu besar sampai ngomong saja nggak bisa. Itu yang saya temui dari beberapa korban itu bisanya cuma nangis akhirnya waktu saya temui. Nggak bisa ngomong apapun, nangis saja sambil badannya tuh gemeter gini. Nah kalau sudah gitu kan saya nggak mau menambahi stresnya dia ya, depresi. Ini saya lihat ini perempuan depresi. Dia masih terbeban ada beban yang luar biasa. Apa mau saya tambahi? Nggak bisa. Ya. Dan ini justru ini memang Orde Baru memang sengaja membuat perempuan mungkin seperti itu ya. Jadi di stigma juga kan. Akhirnya nggak bisa bicara. Mereka nggak ngomong saja nggak bisa. Jadi apapun harus diusahakan. Petisi iya, seperti diskusi seperti ini bagus juga karena kita lihat ya. Kenapa diskusi ini kan orang-orang bilang oh ngomong tok gitu kan. Hati-hati. Karena rasisme itu asal mulanya adalah dari kata, dari ide. Jadi jangan bilang ini tuh ngomong tok ya. Setiap pemerintah otoriter, Nazi pun begitu, mulainya dari apa? Dari kata-kata. Mereka akan menyebarkan konsep-konsep dulu, kata-kata dulu, otak kita dikuasai dulu, habis gitu jalan sendirilah orang-orang ini. Rasismenya kalau kita sudah rasis kan kita menjadi kaki tangan penguasa. Betul. Ya, kalau kita sudah dibuat rasis, ya udahlah penguasanya tinggal duduk-duduk saja, enak-enakan. Itu yang terjadi pada Orba. Orba kan begitu. Kenapa Orba itu pertama kali yang disasar apa? Media massa. Kata-kata dan ide yang
disasar dulu sama Orba, ya, radio diambil, surat kabar dirampas gitu kan. Jadi kata-kata itu diambil dulu. Karena kan media massa itu dulu radio, surat kabar, buku dirampas itu kan ini kan media-media penyebar kata-kata ya. Nggak ada webinar dulu kan. Iya, Internet nggak ada kan? betul. Ya, webinar nggak ada. Jadi yang dirampas tuh buku, media cetak, radio. Kata-kata dulu itu diambil dulu sama Orba. Ya. Sesudah kata-kata diambil, mereka menyebar kebohongan. Ya sudah. Masyarakat kemudian ikut memusuhi musuhnya Orba. Ya. Betul. Masyarakat jadi kaki tangan penguasa. Karena itu webinar seperti ini jangan pernah diremehkan kepentingannya. Kebebasan bersuara, kebebasan berdiskusi seperti ini tentunya sangat Betul. penting gitu kan. Kalau Betul. kita lihat Jadi 65, maksudnya sesudah ini. 98 aja ada gitu kan. Iya, Jadi jadi kita harus sesudah ini ya, juga. jangan diam saja gitu loh. Jadi Betul. sebarkan juga ide-ide ini. Karena itu rekaman itu penting ya, sebarkan rekamannya. Ini penting dan lanjutkan gitu. Jadi Iren tadi bilang Suara Peranakan akan tetap membuat webinar-webinar. Ini bagus sekali ya. Karena seperti yang saya bilang, pada awalnya adalah kata-kata, pada awalnya adalah ide. Kalau katanya apa ada yang bilang ya in the beginning was the word. Ya, ada yang bilang gitu. Memang pada awalnya tuh kata-kata. Kalau sudah ide itu, konsep itu sudah dibentuk, masyarakat sudah dibanjiri dengan konsep itu, kena dah mereka. Akhirnya PKI, komunis itu kan dianggap sebagai kata stigma mengerikan gitu loh. Awalnya dari kata-kata. Kalau sudah kata-kata kena, orang itu bisa bertindak sesuai dengan penguasa. Ya, sampai menstigma, membunuh, menyudutkan korban. Itu orang Indonesia masih banyak yang seperti itu karena kata-kata. Betul. Nah, tapi kabar baiknya, lagi itu International People's Tribunal sudah menyatakan bahwa negara kita telah melakukan kejahatan kemanusiaan kepada para pemimpin PKI, anggota simpatisannya, dan lain-lain. Walaupun tidak mengikat secara hukum, menurut narasumber, seberapa penting keputusan IPT tersebut terhadap kejahatan kemanusiaan pemerkosaan 65? Apakah korban-korban sadar, oh sebenarnya ada loh international voice yang mengakui gitu loh, walaupun pemerintah kita ya bodo amat. Lagi itu sebenarnya korban tuh pedulikah? Kan maksudnya Cisucen sendiri kenal gitu kan dengan beberapa korban. Apakah mereka ya ampun, yes, like I feel hurt gitu, atau mereka juga ya udahlah life goes on gitu loh. Gini ya, IPT itu kan pengadilan internasional dengan hakim-hakim profesional ya, dan penuntut semua itu seperti pengadilan biasa, seperti pengadilan pada umumnya itu seperti itu. Dan apakah pentingnya? Penting karena dari situ itu kita meneliti saksi-saksi dari korban ya. Jadi korban ini nggak berbohong. Itu yang diteliti oleh pengacara dan oleh hakim. Memang tidak ada sanksi hukum karena ini kan oleh masyarakat. Jadi gimana masyarakat mau menyangsi pemerintah, yang bisa memberi sanksi kan hanya pemerintah gitu. Ya, jadi kita nggak bisa. Tapi yang penting adalah setelah diperiksa oleh hakim itu mereka juga menelitinya seperti pengadilan. Jadi gini, saksi itu ditanyai bolak-balik, ditanya oleh jaksa penuntut, ditanya oleh bermacam-macam dengan berbagai pertanyaan yang berbeda. Iya. Dalam waktu beberapa hari, gitu. Kalau orang itu bohong, biasanya kalau ditanya waktu beberapa hari dan berbeda, ceritanya bisa berubah kan? Biasanya gitu, orang lupa kan? Iya. Dan sesudah itu mereka diminta kalau mereka punya bukti-bukti yang lain, misalnya seperti dokumen-dokumen atau apa, atau bukti apapun ya, pakaian apa, itu diminta. Dan dilihat apakah bukti-bukti ini dari dokumen, kan ada yang menyimpan ini ya, waktu itu ada Tejabayu Sujoyono yang baru saja meninggal sebenarnya beberapa minggu yang lalu. Sayang sekali. Tejabayu Sujoyono ini gila-gilaan, dia tuh menyimpannya dokumen itu luar biasa. Karena beberapa orang itu kan dokumen-dokumennya dibakar gitu aja kan, karena mereka melupakan atau mereka takut. Tapi si Tejabayu Sujoyono ini ya mungkin dia ada nekatnya atau gimana ya, nggak tahu.
Dokumen-dokumen itu disimpan semua sama dia. Dokumen pemenjaraannya, dokumen wawancaranya itu disimpan semua. Jadi dokumen-dokumen itu dikeluarkan sama dia akhirnya. Dan dari dokumen itu dan dari kesaksiannya itu kan bisa dilihat ini itu enggak paralel enggak gitu. Betul. Ya. Untuk teman-teman yang belum familiar, kebetulan Bapak Teja Bayu itu adalah father-in-law, mertuanya teman saya. Jadi sebetulnya sebelum beliau meninggal 2020 pas banget nih Corona, dia publish sebuah buku berjudul Mutiara di Padang Ilalang. Padang Ilalang. Betul. Ya. Jadi itu pengalaman dia diburu gitu ya. Baru dia muncul 2020, sayang sekali 2021 ini beliau terkena COVID gitu. Tapi kebetulan banget sebelum dia meninggal, dia sudah menerbitkan buku itu. Tapi thank you banget Cisuca untuk mention. Iya ya, jarang banget orang masih punya data-data dan ingatan tentang masa itu setajam itu gitu. Iya. Jadi kalau memang ada yang meleset sedikit ya, memang karena kan sudah lama gitu ya. Memang ada melesetnya, tapi lalu kan itu bisa dianalisa lagi oleh hakim. Ini melesetnya karena bohong atau karena lupa? Kan bisa gitu. Ya. Kalau misalnya meleset karena tanggal atau apa, tapi kalau misalnya kejadian itu kan kita kan ingat ya, kalau ada sesuatu yang misalnya besar menimpa pada kita tuh kita biasanya bisa ingat terus. Ya. Ya. Gitu. Jadi itu pentingnya. Oh ya, di IPT 65 itu sebenarnya kita mengundang pemerintah Indonesia, wakil dari pemerintah Indonesia. Diberi kursi sendiri supaya mereka juga bisa jadi saksi kan. Nggak pernah datang, kursinya kosong terus. Baik. Nggak ada niat baik gitu loh dari mereka. Ya. Iya. Itu kita undang tiap hari diberi ditelepon, dikirimi email segala macam. Kursinya kosong kok tiap hari. Iya. Nah, ini pertanyaan selanjutnya yang mungkin sedikit sensitif ya. Apakah korban-korban pemerkosaan tahun 65 yang masih hidup punya wadah dalam kurung mungkin berupa komunitas untuk berbagi cerita dan support? Kalau ada, sejauh ini bagaimana komunitas ini berjalan dan bekerja untuk membantu mereka? Biasanya mereka ini punya komunitas-komunitas yang ini ya, kalau YPK ini ada YPKP 65. Terus ada lagi komunitas-komunitas, aduh saya kok lupa namanya, ini di Jakarta itu Mbak Uci itu mendirikan KOR ya, Mbak Uci dan anaknya Nyoto itu Irina itu mendirikan KOR untuk para penyintas. Itu ada. Jadi ada yang cukup besar, ada yang kecil-kecil gitu. Ada juga yang di bawah tanah. Jadi yang underground karena mereka takut. Jadi nggak terbuka. Jadi rahasia. Ya itu ada beberapa yang rahasia. Tapi yang Tionghoa, sekarang yang Tionghoa. Biasanya yang Tionghoa ini mereka kan takut untuk terbuka. Sekali lagi ya, takut untuk terbuka. Jadi dukungannya itu biasanya mereka jadinya antar Tionghoa sendiri. Ya. Dan sebenarnya tahun 65 tuh gini, yang korban Tionghoa ini memang bisa dibilang kan Tionghoa ini punya stigma tersendiri gitu ya. Etnis Tionghoa ini ada stigmanya tersendiri kalau di Indonesia. Tapi kalau korbannya itu dari etnis Tionghoa, di antara etnis Tionghoa sendiri itu stigmanya itu tidak begitu besar sebenarnya. Karena apa? Karena dianggap mereka tuh dipenjara karena etnisnya. Jadi mereka tuh justru diterima kembali dalam komunitas Tionghoa. Nggak dikucilkan. Jadi pesta-pesta juga diundang gitu loh. Jadi nggak dikucilkan oleh komunitas Tionghoa korban-korban ini. Ya, itu bedanya. Karena saya dengar kalau yang dianggap bukan non Tionghoa ini pesta kadang nggak diundang, acara keluarga kadang nggak diundang, terus ada saja gitu. Tapi dalam komunitas Tionghoa ini jarang terjadi. Mereka menerima, ya, mereka menerima dan bahkan beberapa ada yang kemudian menolong, ada yang merasa kasihan gitu. Ya. Ada semacam rasa bonding lah ya, maksudnya karena kita lagi dipersekusi bersama-sama, marilah kita sekarang berbahagia bersama-sama juga. Ada gitunya. Jadi seperti Yahudi gitu kan.
Bisa Ya, dibandingkan seperti gitu, ya. Jadi mereka merasa oh etnisnya nih yang etnisnya juga dipersekusi gitu. Dan ya itu yang terjadi, ya. Ada pertanyaan lagi? ada. Nih, kalau yang selanjutnya, Ci, ini sebenarnya lebih ke arah, menurut Ci Sucen itu sebenarnya ada nggak sih perbedaan antara pemerkosaan di tahun 65 dan pemerkosaan di tahun 98? Ya, banyak ya. Karena tahun 65 itu kan menyasarnya tuh nggak khusus etnis kan. Hmm. Jadi memang waktu itu yang disasar kan PKI, komunis kiri ya. Terus imbasnya tuh ke Tionghoa. Jadi Tionghoa tuh imbas dari komunis dan kiri ini. Ya. Kalau 98 itu memang yang disasar tuh etnis Tionghoa. Padahal belum tentu tuh yang kena itu semua etnis Tionghoa loh. Ya, ya, Ya. ya. Dan sekali lagi yang melakukan itu belum tentu bukan Tionghoa juga loh. Ya. Tapi itu jelas militer yang melakukan. Kenapa? Karena waktu itu semua polisi itu seperti mati gitu ya, nggak bergerak. Orang-orang telepon polisi untuk minta tolong, nggak ada yang ditolong. Jadi polisi ini seperti ada perintah dari atas untuk tidak bergerak. Dan waktu itu kan motifnya gini, perkosa serentak gitu ya, lalu hilang. Seperti ada komando, serentak, ayo perkosa, kemudian lenyap. Ini loh, perkosaan sebanyak itu loh. Masa pelakunya nggak bisa ditangkap? Iya, iya. Kan keterlaluan. Pemerkosaannya ratusan, di mana-mana ada yang gadis kecil satu. Aduh, sampai saya dengar ceritanya diperkosa berapa? Aduh, benar-benar berapa ratus orang yang memperkosa itu. Karena satu orang kan diperkosa kadang 5 sampai 6 orang gitu ya. Masa pelakunya nggak ketangkep loh di depan publik. Ya, Kan ya. nggak masuk akal itu. Kalau nggak ada komando. Ya, dan komandonya dari mana? Dari militer. Baik, baik. Ya. Nah, Jadi itu bedanya. Ya. Dan yang 65 ini masih nggak ada terma pemerkosaan massal itu masih nggak disebut-sebut ya. Jadi waktu saya bilang pemerkosaan massal mereka langsung bilangnya kan 98 gitu ya. Padahal 65 kan juga ada. Tapi ya ini nggak dikenal karena banyak sekali yang dilakukan dalam ruang-ruang tertutup. Karena dilakukan di penjara gitu ya. iya, Dilakukan waktu menginterogasi gitu. Di depan publik juga, tapi di ruang-ruang tertutup jauh lebih banyak. Sedangkan 98 itu kan di toko-toko, pokoknya terbuka lah, ya. iya, iya. Seperti pameran kekerasan gitu loh. Tapi terus pelakunya kok nggak ada yang ditangkap, nggak ada yang diketahui, nggak ada yang diidentifikasi. Ini, aduh, bagi saya keterlaluan sekali. Karena itu ya, ini bagi saya ini state of emergency sebenarnya harus diakui 65 kalau nggak terjadi lagi 98 terjadi lagi nggak diakui lagi nanti ada lagi bakal ada lagi dan nggak diakui lagi seperti oh ya sudahlah dilupakan saja jadi kebiasaan Betul. ya nggak bisa kita diam saja ya jadi jangan diam. Nah, dalam tema jangan diam itu lagi, Ci. Ini ada pertanyaan, bagaimana Ci Sucen tuh bisa sangat berani menyuarakan hal yang cenderung tabu diangkat oleh masyarakat Indonesia terkait dengan ketidakadilan terhadap perempuan Tionghoa Indonesia? Oke, Apakah akan berbeda keadaannya apabila Ci Sucen sendiri menetap di Indonesia? Gitu. gini ya, saya dulu kan sempat tinggal di Indonesia juga ya, waktu bikin majalah Bhinneka tuh saya kan mulainya di Indonesia. Ini ada Iya. beberapa teman-teman Bhinneka nih sebenarnya di sini saya tadi lihat namanya Sinta Miranda sama siapa lagi saya nggak tahu nih banyak sih. Cuma tadi saya tempat Sinta Miranda juga pernah membantu saya dengan majalah Bhinneka waktu itu mulainya saya di Indonesia dan saya juga sudah bicara seperti ini gitu. Terus ada yang bilang, oh saya kagum salut karena Anda berani. Nggak perlu kagum, nggak perlu salut lah. Soalnya saya nggak pernah dipenjara, nggak pernah disiksa, saya nggak sehebat itu kok. Yang lainnya itu kan sudah dipenjara, disiksa tuh gimana coba itu kan lebih luar biasa gitu loh. Saya masih hidup, masih nggak lecet kok. Jadi nggak usah terlalu kagum. Dan saya sebenarnya kenapa saya berani seperti ini? Mm-mm.
sebenarnya saya nggak merasa berani atau sok berani atau apa gitu ya, atau berani ngambil risiko, enggak. Cuma saya ini kalau diem saja tuh merasa makan hati gitu aja. Diem aja tuh, aduh capek lah saya, ya gitu aja sih. Sebenarnya sederhana, capek diem. Gitu. Betul. Di Sucen Capek sendiri diem makan sejujurnya hati. merasa lebih aman nggak, Ci? Karena di London kan freedom of speech emang lebih Mm-mm. the norm, Ya, gitu. ya iya sih, ada perasaan seperti itu. Karena waktu di Indonesia saya juga sudah diancam-ancam ya nanti dibunuh, disiram air raksa, ada apa. Saya ini kalau di Indonesia sebenarnya yang saya khawatirkan ini bukan diri saya sendiri tapi keluarga juga kan. Betul, betul, betul. Itu yang saya khawatirkan. Jadi memang ada perasaan lebih aman, jelas itu ada. Tapi itu nggak membuat saya diem ya, karena kalau saya pikir nih gini, kalau saya diteror terus diem kan, ya memang itu yang dikehendaki mereka kan, supaya kita diam kalau diteror. Iya. Kalau kita maju terus dan akhirnya saya merasa gini, kalau saya terus berbicara, ini kan akan menular pada orang lain ya, semoga ya. Semoga ini tuh menular dan ada lebih banyak orang untuk bicara. Jadi kita mesti mulai supaya ini menular. Jadi itu yang saya harapkan, ini menular dan menular akhirnya lebih banyak orang tuh bicara. Dan kalau lebih banyak orang bicara, bisa kita lawan akhirnya ketidakadilan ini. Setuju, Ci. Nah, Ya. kebetulan nih, nah pertanyaan yang sudah kita pilih sebenarnya sudah habis. Jadi aku akan mulai bacain pertanyaan yang dari teman-teman. Oke. Ya. Sejujurnya banyak banget. Jadi sebenarnya aku akan melihat yang sudah dipilihkan saja. So aku ngeliat chatku Hmm. ada ratusan nih. Kayaknya semua Mm-mm. sangat semangat. Terima kasih banget untuk teman-teman yang baru masuk. Aku ngeliat sekarang kita udah di 165, tadi sempat sampai hampir 200. Oke. Pertanyaan yang sudah ditanya 2 kali adalah, ini dari Anissa Intan Wijayanti. Sebenarnya apa sih ruginya pemerintah untuk mengakui dan memberi rekonsiliasi ke korban 65 maupun 98 sampai nggak dilakukan-lakukan? Itu benar sih. Maksudnya ruginya apa sih lo? Emang kita mau minta duit? Lu ngaku aja susah. Apakah orang-orang yang ditunjuk menurut Cisucen tuh sebenarnya apa sih yang bikin mereka tuh susah banget? Terlalu Gini, banyak namakah gitu? gini, bisa kita lihat kan, kroni-kroni Orba ini masih berjaya. Kalau mereka ngaku bisa nggak dapet jatah di pemerintahan. Waduh. Tommy saja mau nyalon jadi presiden kok. Terus apa yang di DPR, MPR tuh lihat siapa saja yang Orba di situ. Menteri Pertahanan dan Keamanan tuh dari mana? Ya, kita lihat itu Orba itu masih berjaya di Baik. mana-mana Orba ini. Nah, ini reformasi di Indonesia ini ya lucunya kan gini. Reformasi itu kalau seperti Hitler gitu ya. Sesudah Hitler jatuh, sudah kan nggak boleh ada di pemerintah lagi gitu loh. Nazi itu kan udah nggak boleh. Sejarah diakui, minta maaf, sejarah diakui, terus yang bersalah dihukum, langsung dikejar, dihukum. Ya, ini enggak, cuma ganti presiden. Dan presidennya Habibie yang berjanji melindungi Soeharto. Ini kan lucunya seperti itu. Kemudian kalau keluarga itu yang sudah penguasa seperti itu kan biasanya langsung dimiskinkan ya. Ya. Langsung dimiskinkan. Enggak, ini masih kaya raya. Dinasti di Indonesia lebih lagi Iya. dari royal family gitu ya. Iya, masih kaya raya, masih rumahnya masih di mana-mana, tanahnya di mana-mana gitu ya. Itunya akun banknya di Swiss masih nggak tersentuh, masih seperti itu. Jadi Orba ini masih berjaya. Nah, kalau ngakui kan ini kita lihat aja Jokowi aja tunduk pada Prabowo kok bisa-bisa. Dia kan ketakutan pada Orba juga gitu loh. Jadi ancamannya masih ada di mana-mana Orba ini. Itu sih ya Mbak Intan, jadi ujung-ujungnya tentunya lagi masalah kekuasaan. Selama gue masih berjaya, gue nggak mau salah. Iya. Oke, selanjutnya ini ada dari Kak Gema Budiarto. Jika kita telusuri dalam kilasan historisnya, pemerkosaan itu selalu menampakkan wujudnya dalam perang atau political chaos. Dan ada pula teori yang mengatakan bahwa praktik pemerkosaan merupakan suatu strategi untuk melemahkan psikologi pihak lawan.
Pertanyaan saya, pola pemerkosaan seperti apa yang dilakukan pada saat itu sehingga terjadi secara masif dan destruktif? Pada saat itu maksudnya 65 ya? Iya. Jadi pemerkosaan yang terjadi ini susah sekali ya, karena kalau kalau saya membahas ini nanti ke detail-detail yang luar biasa, karena itu mutilasi itu ada, ya, mutilasi. Mutilasi yang pokoknya yang aduh sampai payudaranya dipotong pun ada, gitu. Sampai, eee, dengan pecahan botol itu ada, ya. Vaginanya ditusuk dengan pecahan botol itu ada. Jadi kalau saya mau ke detail-detail itu ngeri ngeri sekali. Jadi itu memang ada sistem-sistem yang sangat mengerikan itu yang digunakan saat itu. Tapi memang berarti cuci otaknya tuh anti komunis banget sampai segala cara. Karena lagi tuh pihak sananya pun mengatakan sampai ada penyayatan pada genital laki juga gitu kan istilahnya. Berarti kan ini kayak balesannya gitu, Ci. Lebih kayak anti ideologi, setirannya anti ideologi gitu kan ya? Iya, jadi gini, itu kan gosipnya ya, genital itu kan jenderal-jenderal tuh dimutilasi sama Gerwani. Sebenarnya sudah saya Betul. bahas ini berkali-kali kalau ini tuh gombal lah. Hoax. Ya, Iya, hoax hoax yang luar biasa ini. Karena kan nggak usah jauh-jauh ya. Kalau kalian mau ngecek ya, cek di itu museumnya yang didirikan Orba itu loh, museum lubang buaya. yang di iya, yang di Lubang Buaya itu yang ada foto-fotonya jenderal, moga-moga masih ada di sana. Itu kan ada foto-fotonya jenderal kan di situ. Mayatnya jenderal tuh ada. Ini museumnya Orba sendiri loh ya. Mata itu kalau dicongkel itu kan nggak bunder lagi kan. Kalau dicongkel kan bolong kan, cekung kan. Di Mhm. foto tuh matanya tuh masih bulat kok. Itu satu. Dua, ya, celananya itu masih dipakai. Ya, kalau mau mutilasi itu masa sih celananya dipakaikan lagi gitu. Dilepas terus dipakaikan lagi gitu. Orang mutilasi masa mau repot-repot seperti itu. Oke lah, kalau mau mutilasi mau repot seperti itu ya oke. Tapi kan kalau mau dipakai celana ya kan mesti ada bercak darah kan Iya, kalau dimutilasi. Ada nggak bercak darah itu di celananya para jenderal. jenderal-jenderal itu? Nggak ada kok. Nah, museumnya Orba aja udah dari museumnya Orba sendiri aja udah kelihatan bohong loh. Ya itu yang saya kecewakan dari orang-orang yang nggak mau ngecek ya fakta. Itu saya kecewa betul kalau mereka masih percaya dengan gombalannya Orba. Tapi oke, ada lagi yang bilang, oke kan nggak bisa ke Jakarta lihat, nggak punya duit, ya sudahlah. Dari logika sekarang aja, mikir aja lewat logika, masuk akal nggak itu? Ya, jenderal-jenderal itu kan dibunuhnya di Jakarta, terjadinya di Jakarta. Yang diburu kok orang-orang di, ya ampun, di pelosok-pelosok yang lihat Jakarta aja nggak tahu kok, Iya, nggak masuk akal gitu loh, Orba ini. Ya. betul. Nah, selanjutnya ini dari Kak Daniel Supriyadi. Mungkin pertanyaan nomor 2 sama 3-nya sebenarnya udah sedikit terjawab, tapi nomor satunya, bagaimana ceritanya, Bu Sucen bisa bertemu dengan para korban menarik untuk didengar? Mungkin pertamanya Cici tuh lagi tuh mencarinya tuh, gimana sih kok bisa sampai ketemu gitu? Gini, waktu itu kan ada filmnya Joshua Oppenheimer, itu sudah nonton nggak? Jagal ya? Oh, iya iya. Ya kan sama Silence, senyap. Silence-nya juga ya? Iya. Iya, The Act of Killing sama Oh, ini iya. ya, The Name of Silence ya. Terus kebetulan saya ketemuan sama Joshua Oppenheimer di sini di London. Mmm, Terus saya ngobrol dan waktu itu memang pengumumannya dibantu sama Joshua Oppenheimer. Ya, jadi Joshua Oppenheimer ikut, kan dia kenal beberapa orang kan, jadi dia ikut membantu saya nyebarkan I see. pengumuman ini. Saya mau mewawancarai penyintas dan korban gitu tuh saya dibantu sama dia. Terus bagaimana saya mendapat kepercayaan? Itu karena papa saya sendiri juga korban. Jadi mungkin karena itu ya, mungkin ya saya sendiri nggak tahu, mungkin karena itu saya kemudian mendapat kepercayaan juga dari para penyintas ini. Gitu.
Jadi ya pengumumannya saya taruh di Facebook, di Twitter, di mana-mana sih. Jadi gitu pertama kali caranya. Iya, dan mungkin setelah bertahun-tahun juga dari anak-anak para korban gitu-gitu, saatnya bersuara gitu ya. Iya. Mereka udah bisa mau keluar dari traumanya lah istilahnya. Kan menceritakan Iya, yang iyalah. Cisucin ngomong Anak-anaknya iya. bisa Iya. terapeutik gitu in a way, bahwa ini Mhm terjadi mhm. pada saya gitu loh. Saya nggak hidup Mhm. dalam kediaman lagi, dalam kebohongan ini gitu. Iya. Mhm. Lebih Ini begitu. lagi ya kalau saya ini ya, sekelumit tentang, nggak masuk akalnya, Orba ya, ini gini, kan waktu itu yang dikudeta kan Soekarno, ya. Ceritanya kan gitu, PKI mengkudeta Soekarno. Terus Soeharto akan menyelamatkan, ini pemerintahan dari PKI. Tapi kok Soeharto yang jadi presiden? Ya misalnya gini saja, ya, ada bos ya perusahaan. Terus, bos perusahaan ini mau dikudeta sama orang-orang lainnya, dan hansipnya ini, penjaga keamanannya bilang, "Saya selamatkan." Habis gitu, hansipnya yang jadi bos. Dan bosnya ini nggak lama kemudian sakit terus mati. Curiga nggak kita? Iya, Curiga kan? Nah, kenapa ini antara Soekarno sama Soeharto nggak dicurigai? betul betul betul. Ya, itu yang saya kadang-kadang, aduh ya ampun kenapa ya orang ini kok nggak itulah, pentingnya berpikir pakai logika itu. Ya, jadi kita nggak mudah dibohongi gitu loh. Iya, Dan karena itu saya nerbitkan buku tentang logika juga sebenarnya. biar belajar mikir dulu sendiri. Mhm, Penting banget. mhm. Nah, Ci ini ada pertanyaan yang mungkin kalau Ci Sucen familiar, apakah Ci Sucen mengetahui respon atau tanggapan orang-orang Tionghoa pro Orde Baru seperti Hari Chan dan Yusuf Wanandi mengenai pembantaian etnisnya sendiri? Oh, nggak jauh-jauh, beberapa famili saya saja pro Orba kok. Jadi nggak usah jauh-jauh. Banyak yang pro Orba. Nah, itu ya, ini kan yang saya katakan tadi, pada mulanya itu adalah kata. Jadi Hmm. kalau konsep itu sudah kena, kita ini bisa menghamba penindas kita sendiri. Ya, Wow. jadi jangan heran kalau orang-orang Tionghoa itu banyak yang pro Orba juga. Karena apa? Karena mereka merasa dilindungi waktu Orba ya. Dilindungi dan mereka juga inilah manusia itu kebanyakan ya, nggak semua memang, kebanyakan manusia ini kalau ada manusia lain yang punya segalanya, duit dan kekuasaan seperti saya sebut tadi, mereka tuh terlalu menghamba. Oh, punya kekuasaan, punya jabatan, punya duit, mereka lalu menghamba. Dan waktu itu karena Orba punya semua, jadi banyak manusia yang menghamba pada Orba. Karena itu saja sih, betapapun bejatnya, mereka nggak mau tahu. Ya, jadi manusia ini, beberapa manusia ini ada kecenderungan untuk menghamba pada penindasnya sendiri, dan ini kita mesti hati-hati. Ya, jadi nggak usah jauh-jauh ke Harican Silalahi atau apa, di antara di antara keluarga besar saya sendiri itu banyak. Banyak sampai kadang tuh saya jengkel. Soalnya ada yang waktu itu kan papa saya meninggal gitu ya. Meninggal waktu apa kan waktu terima tamu kan waktu itu ada seperti upacaranya gitu. Ada saudara yang datang bawa fotonya dia tuh sama Titik Soeharto atau sama siapa gitu loh, pamer ke kami-kami ini, ke kita-kita ini, sampai saya pikir, ya ampun, pamernya waktu ini kok ya. Nggak sesuai Jadi banget. jangan jauh-jauh, di antara keluarga besar saya, di antara famili saya sendiri banyak. Perlindungan semu itu tetap kuat gitu ya, istilahnya di antara beberapa kaum Chinese juga gitu. Iya, nah karena itu ya, kita itu, sebenarnya kita itu penindasan itu awal mulanya itu pikiran. Kalau pikiran kita ini sudah ditindas, perlakuan kita ini nanti akan mencerminkan pikiran kita. Ya, Iya. kalau kita sudah menghamba pada Orba, ya apa saja lalu diberikan. Gitu, ya. Nah, gini Bu, terus ada dari Riza Rose. Nah, kalau gitu bagaimana tanggapan Ibu tentang semakin berkuasanya militer pada saat ini di jajaran pemerintahan?
dengan masa depan penegakan HAM 65? Karena saya sedikit merasa pesimis. Dari Kak Riza Rus. Terus terang saya juga agak pesimis ya saat ini, terus terang. Tapi ya saya merasa gini loh, jangan pesimis terus, jangan banyak-banyak pesimisnya. Pesimis itu dikit-dikit saja. Boleh saya pesimis. Boleh, nggak apa-apa. Karena saya sangat merasakan itu. Tapi jangan sampai lalu kita stop berusaha. Ya, jangan sampai kita diam saja. Teruslah bersuara gitu. Karena rakyat ini sebenarnya kan yang berkuasa dalam demokrasi itu kan rakyat. Presiden itu kan ya pembantunya rakyat lah, sebenarnya pegawainya rakyat. Presiden itu bukan penguasa sebenarnya, nggak perlu dihormati, karena dia itu pesuruhnya rakyat. Betul. Ya, jadi kalau kita bersuara itu, kalau kita rame-rame bersuara, kita sebenarnya punya kekuatan. Dan itu sebenarnya yang saya kecewakan ya, waktu Jokowi datang ke London, itu begitu dia datang waktu itu kan terus saya juga dapat undangannya, bukan karena saya istimewa ya. Ini karena waktu itu saya dapat undangan ketemu dengan Jokowi itu karena itu first come first serve gitu loh. Jadi siapa yang booking kira-kira ada tempat 300 atau 400 orang gitu yang boleh datang. Orang-orang Indonesia boleh booking lewat ini. Jadi yang booking duluan bisa dapat. Nah, saya cepet-cepet booking. Taunya dapat gitu. Jadi bukan karena saya istimewa terus diundang gitu, enggak. Itu karena saya cepat dapatnya gitu. Datang waktu itu ketemu sama Jokowi dengan beratus orang yang lainnya. Nah, orang-orang tuh sibuk foto-fotoan. Jadi lihat Jokowi itu seperti waduh gitu ya. Wih, ribut dengan foto, dengan apa gitu. Dan saya itu kan, tujuan saya datang itu bertanya tentang 65. Tentang masalah 65. Karena waktu itu kan IPT baru saja selesai. Saya mau menanyakan tentang 65 itu. Itu tujuan saya. Dan untungnya saya berhasil ya tanya ya, karena saya ngotot. Karena saya angkat tangan tuh nggak turun-turun tangan saya, akhirnya saya diminta maju. Pikirnya ini kan orang kok ngotot banget nih, tangannya muncul terus, mungkin sebel mereka ya, akhirnya dipanggil. Saya maju, dan mereka yang bertanya waktu itu dari beberapa ratus itu dipilih hanya 3. Sekali lagi bukan karena saya istimewa, tapi karena saya ngotot. Angkat tangan, berapa jam itu nggak turun-turun tangan saya. Aduh. Jadi nggak sampai segitu lama. Pokoknya nggak tahu berapa lama, pokoknya tangan saya nggak turun. Saya dipanggil, dan semua yang sudah bertanya itu diberi kesempatan foto sama Jokowi berdua. Ya. Akhirnya ya saya berdiri di dekat Jokowi diminta foto bareng. Yang ambil foto siapa saya nggak tahu, jadi saya nggak punya fotonya sendiri. Gitu. Nggak apa sih, kalau nggak dapat sepeda kita nggak usah foto doang kan buat apa gitu kan? Kalau nggak dapat sepeda buat apa gitu? Iya. Joke di Indonesia kayak gitu, foto apa presiden dapat sepeda. Kalau foto doang ya udahlah, bisa Photoshop ya sekarang dunia tipu-tipu. Oke. Nah, actually sekalian nih untuk kita me-wrap up, yang kita belajar lagi-lagi kan penindasan kepada siapapun ya udah penindasan. Makanya bisa kita lihat sendiri, nah bagaimana pendapat Cisucen terhadap the rising anti-Asian violence di negara Barat. Ini dari Kak Gisela Teles. Pendapat saya ya nggak setuju gitu aja ya. Ini kan pertanyaan yang kalau dibahas bisa berhari-hari ya. Karena ini ya saya nggak setuju gitu aja sih. Ini pertanyaannya ya gitu aja. Menurut aku ini kayak bagusnya adalah nggak di 65, nggak di 98, nggak di Indonesia, dimanapun sekarang gitu kan. Penindasan kepada satu orang, satu golongan, satu apapun, ya berarti akan terjadi terus kalau kita nggak selalu penuh berkesadaran mencegahnya gitu. Pasti. Jadi diskriminasi tuh gini ya. Lebih mengarah ke pengalaman Bu Sucen sendiri. Gini. Jadi misalnya kalau ada pandemi seperti ini ya, ada masalah atau ada sesuatu yang menimpa diri manusia, itu orang itu selalu mencari kambing hitam. Enak kan? Oh, dia yang salah gitu kan? Iya. Enak kalau begitu. Jadi dalam masa pandemi ini yang disalahkan kan akhirnya orang Asia juga.
beberapa. Pertamanya sebenarnya kan orang Cina yang disalahkan, tapi akhirnya karena orang Cina terus merambat Iya. ke orang-orang yang dari Asia gitu. Look Asian aja gitu kan. Gitu. Jadi merambat. Jadi itulah yang kalau kita cari kambing hitam itu masalahnya gitu. Lalu merambat kemana-mana. Jadi yang dulu di sini ada yang orang Singapura yang dihajar juga kan. Akhirnya di sini iya karena pandemi itu. Gitu. Jadi ini dia tuh padahal ya nggak ikut-ikut apa-apa juga, ketakutan selama pandemi, ikut digebuki. Salahnya apa gitu? Itu terjadi kok. Makanya kita harus yang mawas diri ya. Karena ada kecenderungan manusia itu untuk mengkambing hitamkan. Saya saja tadi ini karena internet nggak jalan, ini yang saya teriaki suami saya, kamu apakan? Karena saya dengar dia kotak-kotak, curiga kan saya. Nah itu, saya sendiri saja bisa seperti itu, tapi ya untungnya nggak keterusan. Manusia tuh bisa seperti itu. Ini kenapa sih kok kayak gini nyalakan orang lain? Itu kecenderungan manusia. Kalau kebablas ya jadi gitu, pembunuhan, penyiksaan, ya seperti itu kalau bablas. Ya. Jadi kita harus selalu ini ya sering berdiskusi seperti ini, sering sadar dengan pikiran kita sendiri. Sip. Thank you banget Cisucen. Jadi sebenarnya seperti yang sudah kita duga nih, kita sudah lewat sekitar 13 menit dari waktu semestinya. Terima kasih banget untuk semua yang hadir. Walaupun Ci ini kayaknya terlalu banyak yang penasaran dan kepo ya. Jadi sebenarnya akhirnya katanya Pak Jokowi nih ngomong apa setelah Cici tanya soal 65 nih? Nggak dijawab. Dijawab, nggak dijawab. Dijawab tapi dijawabnya itu nggak jawab. Dijawabnya gini, nanti ini akan ada tentang 65 ini apa pendapat Anda? Karena gini, saya akan bilang, menurut Komnas HAM ini sudah ada ini ya rekomendasi dari Komnas HAM dan ada rekomendasi dari IPT 65. Bagaimana tanggapannya Pak Jokowi dalam hal ini? Karena saya harap pemerintah ini harus segera menanggapi dan mengakui. Itu yang saya tuntut waktu itu. Dan waktu selesai bicara tuh gitu ada yang saya nggak peduli, saya sudah siap. Terus Jokowi menjawabnya, ya nanti kita kan ada simposium gitu. Jadi diserahkan pada simposium. Jadi dia nggak mau ngakui, diserahkan pada simposium, diserahkan pada penelitian lagi. Ternyata penelitiannya penelitian ini ya abal-abal semua. Baik, Gitu. jadi itulah jawabannya. Mungkin Itu memang jawabannya. kita harus sama-sama lagi dengan webinar-webinar seperti ini membangun kesadaran tentang terjadinya tragedi 65, mengingat, tidak melupakan, dan mengakui. Gitu. Baik. Oke, nanti banyak banget tadi sih yang nanya apakah ini akan direcord dan dibagikan. Iya, rencananya kita akan share rekaman hari ini ke lini YouTube. Terima kasih banget nih kita sekarang masih ada 145 peserta yang ikut. Thank you banget udah mendengarkan webinar pertama kita hari ini. Mungkin nanti ke depannya kita mau minta masukan juga, mungkin sekarang di kolom komen dan sebagainya, untuk tanya apa sih topik-topik lain yang ingin dibicarakan oleh teman-teman gitu. Waduh, terima kasih Kak Sarah, Kak Felicia. Mungkin dari Cisucen juga ada masukan untuk kita. Masukan apa ya? Saya masih bingung sih, masih nggak tahu. Maaf, ditanya bingung saya. Mungkin sering-sering, nanti kalau sering-sering kita undang, jangan bosan ya Cisucen. Soalnya kan lagi-lagi pengetahuan seperti ini sesuatu yang kita jarang bisa tahu gitu. Oke, kalau ada waktu lah. Ya. Thank you banget. Dan sejujurnya sih yang aku berasa lagi, aku baru sadar sih, ini saatnya tanya keluarga-keluarga terdekat yang kebetulan umurnya itu mereka sudah dewasa waktu 65 terjadi gitu ya. Aku sejujurnya nggak pernah nanya ke keluargaku sendiri. Gitu ya. Jadi mungkin kalau Coba ada ditanya. anything yang bisa diambil dari hari ini, coba yuk kita tanya ke keluarga kita terdekat sendiri gitu, kakek, nenek, orang tua bahkan yang umurnya udah ini, apa sih yang terjadi ke mereka di tahun 65 gitu loh. Itu something yang aku bahkan nggak pernah tanyain. Iya, betul. Coba ditanyakan.
Thank you banget semuanya. Silahkan nanti ke Instagram kita, DM, Twitter, topik apa selanjutnya yang ingin kalian bicarakan.